Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Irmaya Sari. Apa kabar teman-teman semua? Apakah masih semangat dalam menghadapi tes SKB Gizi atau malah jadi kurang bersemangat dikarenakan dengan kondisi yang sekarang ini? Tetapi tetap semangat buat teman-teman, apapun kondisi saat ini, tetap semangat dalam menghadapi ujian SKB Gizinya. Pada video kali ini sama dengan video yang sebelumnya. Pada video kali ini aku juga bakalan berbagi FR soal-soal yang keluar pada saat saya ujian SKB Gizi kemarin. Tetapi perlu diingat teman-teman, soal yang saya bacakan nanti bukan persis soal yang keluar pada saat saya ujian kemarin. Karena mustahil banget kita bakalan ingat soal-soal yang keluar persis pada saat kita ujian. Tetapi inti soal yang saya bagikan itu sama, cuma saya soalnya lebih dikembangkan lagi. Nah, langsung saja untuk soal yang pertama. Berapa kebutuhan protein pada masa rehabilitas pada kasus gizi buruk? A. 1–1,5 gram, B. 4–6 gram, C. 3–6 gram, D. 2–3 gram, E. 1–4 gram. Jawabannya adalah B, 4–6 gram. Untuk soal nomor 2, makanan dan minuman yang dilarang untuk ibu hamil adalah A. Kopi, B. Bubur ayam, C. Jus buah, D. Nasi, dan E. Gandum. Jawabannya adalah A. Kopi. Kenapa kopi dibatasi? Karena kopi mengandung zat yang namanya kafein, dan ibu hamil sangat dibatasi sekali dengan kandungan kafein agar tidak membahayakan janin yang dihamil oleh ibu hamil tersebut. Soal nomor 3, kondisi ketika kadar gula di dalam darah berada di bawah normal disebut juga dengan A. Hiperglikemia, B. Anemia, C. Hipoglikemia, D. Diabetes mellitus, dan E. Tekanan darah rendah. Jawabannya adalah C. Hipoglikemia. Nah, mungkin teman-teman pada bertanya, hiperglikemia itu apa? Nah, hiperglikemia ini kebalikan dari hipoglikemia, yaitu kondisi ketika kadar gula di dalam darah berada di atas normal. Soal nomor 4, anak yang terlihat gemuk karena pembengkakan cairan atau disebut juga dengan udem disebabkan karena kwashiorkor. Ini berarti anak tersebut kekurangan A. Karbohidrat, B. Lemak, C. Energi, D. Kalori, dan E. Protein. Jawabannya adalah E. Protein. Nah, pada gambar sangat terlihat sekali perbedaan marasmus dengan kwashiorkor. Nah, kalau marasmus itu kekurangan energi, jadi tubuhnya terlihat kurus, pucat, tampak tua. Kemudian kalau kwashiorkor atau kekurangan protein dapat dilihat pada gambar, terdapat penumpukan udem, perut buncit, dan selanjutnya. Soal nomor 5, yang termasuk ke dalam ciri-ciri ibu hamil yang mengalami perubahan fisiologis adalah A. Berat badan menurun, B. Uterus semakin besar, C. Metabolik menurun, D. Sirkulasi darah menurun, dan E. Respirasi menurun. Jawabannya adalah B. Uterus semakin besar. Soal nomor 6, orang yang bekerja di kebun teh mengalami kekurangan mikromineral, yaitu A. Zinc, B. Magnesium, C. Zat besi, D. Natrium, dan E. Kalium. Jawabannya adalah C. Zat besi. Soal nomor 7, diketahui pasien dengan berat badan 89 kg, kemudian tinggi badannya 158 cm,
Maka status gizi pasien tersebut adalah A. Kurus, B. Overweight, C. Gizi kurang, D. Obesitas, dan E. Normal. Jadi jawabannya adalah D. Obesitas. Nah, untuk menghitung status gizi pasien tersebut, kita menggunakan rumus IMT, yaitu berat badan dibagi tinggi badan dikuadratkan. Nah, jadi 89 dibagi 1,58 kuadrat, hasilnya 35,74. Berarti status pasien ini obesitas menurut WHO. Untuk soal nomor 8, program cerdik adalah langkah preventif yang dibuat agar masyarakat dapat terhindar dari penyakit. A. Penyakit tidak menular, B. Penyakit menular, C. Penyakit genetik, D. Diare, dan E. Diabetes mellitus. Jadi jawabannya adalah A. Penyakit tidak menular. Adapun makna dari cerdik, C. Cek kesehatan secara berskala, E. Enyahkan asap rokok, R. Rajin olahraga atau aktivitas fisik, D. Diet sehat dan kalori seimbang, I. Istirahat yang cukup, dan K. Kelola stres. Soal nomor 9, berikut ini PHBS di rumah tangga kecuali A. Menggunakan jamban sehat, B. Makan sayur dan buah 3 kali seminggu, C. Memberi bayi ASI eksklusif, D. Menggunakan air bersih, dan E. Lakukan persalinan di fasilitas kesehatan. Jadi jawabannya adalah B. Makan sayur dan buah 3 kali seminggu. Ada 10 PHBS di rumah tangga. Yang pertama, persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. Yang kedua, memberikan bayi ASI eksklusif. Yang ketiga, menimbang bayi dan balita. Yang keempat, menggunakan air bersih. Yang kelima, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun. Yang keenam, menggunakan jamban sehat. Yang ketujuh, memberantas jentik di rumah. Yang kedelapan, makan buah dan sayur setiap hari. Yang kesembilan, melakukan aktivitas fisik setiap hari. Yang ke-10, tidak merokok di dalam rumah. Itulah 10 PHBS di rumah tangga. Untuk soal yang ke-10, berapa jumlah kalori pada pasien diet diabetes mellitus 5? A. 1100 kalori, B. 1300 kalori, C. 1700 kalori, D. 1900 kalori, dan E. 2500 kalori. Jadi jawabannya adalah D. 1900 kalori. Ada 9 jenis diet diabetes mellitus. Yang pertama dimulai dari 1100 kalori, kemudian 1300 kalori, 1500 kalori, 1700 kalori, 1900 kalori, 2100 kalori, 2300 kalori, 2500 kalori, dan yang terakhir 2700 kalori. Itulah FR yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga FR ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang belum ujian. Tetap semangat buat teman-teman walaupun dalam kondisi pandemi saat ini. Maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian FR, mohon koreksinya bagi teman-teman, dan terima kasih telah menonton video saya sampai sejauh ini, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe supaya saya lebih rajin lagi untuk upload video tentang FR SKB Gizi setiap harinya. Terima kasih.